Sayang, dengan gaji segini kita ganti ke anggaran terpisah ya. Aku capek menanggung hidupmu, suamiku menyatakan. Aku menyetujuinya dengan senang hati. Dan ketika kerabat suamiku datang, seperti biasa, untuk makan gratis dan berjalan ke dapur, mereka mulai berteriak saat melihat apa yang ada di sana. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Sabtu pagi di pinggiran Jakarta Selatan selalu membawa udara yang sedikit lebih segar dibandingkan hari kerja, meskipun matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Di sebuah rumah minimalis yang asri, Larasati sudah terbangun sejak pukul 5 pagi. Suara adzan subuh baru saja berlalu, namun matanya sudah terbuka lebar, didorong oleh alarm internal yang terbentuk dari kebiasaan bertahun-tahun menjadi seorang istri sekaligus wanita karir. Larasati menggeliat pelan, berusaha tidak membangunkan Satria, suaminya, yang masih mendengkur halus di sampingnya dengan selimut melilit tubuh hingga ke leher. Larasati menatap wajah suaminya sejenak. Ada rasa sayang, tentu saja, namun ada juga keletihan yang tersembunyi di sudut matanya. Hari ini adalah hari Sabtu, hari di mana seharusnya ia bisa beristirahat setelah 5 hari penuh tekanan di kantor sebagai manajer pemasaran sebuah perusahaan multinasional. Namun, bagi Larasati, Sabtu bukanlah hari libur. Sabtu adalah hari bakti. Ia bangkit dari tempat tidur, mengikat rambut panjangnya yang hitam berkilau, dan segera membasuh muka. Agenda hari ini padat, berbelanja ke pasar modern, lalu memasak besar. Bukan sekadar memasak biasa, tetapi memasak jamuan seolah-olah akan ada pesta. Padahal itu hanya untuk konsumsi Satria dan persiapan jika keluarga Satria mendadak berkunjung, yang mana sering sekali terjadi. Pukul 6 pagi, Larasati sudah memacu mobilnya membelah jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang berolahraga pagi. Tujuannya adalah pasar modern di kawasan Bumi Serpong Damai yang terkenal lengkap dan bersih. Di kepalanya sudah tersusun daftar menu yang diminta Satria semalam dengan nada manja namun menuntut. Yang, aku lagi pengen banget rendang daging yang medok bumbunya. Terus ayam pop kayak di restoran Padang langganan kita. Sama gurame asam manis buat makan malam. Bisa kan? Kata, bisa kan? Itu bukan pertanyaan, melainkan perintah halus. Larasati, dengan sifatnya yang tidak suka konflik dan selalu ingin memberikan yang terbaik, hanya mengangguk. Sesampainya di pasar, Larasati bergerak lincah dari satu kios ke kios lain. Ia memilih daging sapi kualitas terbaik, daging sengkel yang cocok untuk rendang agar tidak hancur saat dimasak lama. Ia mengambil 2 kilogram sekaligus. Harganya tidak murah. Daging sapi segar kualitas premium harganya terus merangkak naik. Ia kemudian beralih ke penjual ikan, menunjuk 2 ekor gurame besar yang masih berenang lincah di akuarium. Dibuihkan dan difilet ya, Pak, pinta Larasati kepada pedagang ikan. Setelah itu ia berburu bumbu. Cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan santan kental murni. Tidak lupa ia membeli ayam kampung untuk menu ayam pop. Keranjang belanjaannya penuh sesak. Ia mengeluarkan kartu debitnya saat membayar di kasir utama pasar modern tersebut. Total belanjaan hari itu mencapai Rp1.800.000. Angka yang fantastis untuk makan akhir pekan. Namun Larasati tidak pernah mengeluh. Gajinya sebagai manajer pemasaran memang cukup besar, Rp25 juta per bulan. Namun Satria tidak pernah benar-benar tahu nominal pastinya. Yang Satria tahu, istrinya bekerja dan punya uang, itu saja. Kembali ke rumah, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Rumah masih sunyi. Satria belum bangun. Larasati menghela napas panjang, menaruh barang belanjaan di dapur yang bersih dan didominasi warna putih itu. Ia mulai bekerja. Suara pisau beradu dengan talenan mulai terdengar ritmis. Aroma bawang yang ditumis mulai menguar, memenuhi ruangan dapur hingga menyebar ke ruang tengah. Larasati bekerja sendirian. Ia tidak memiliki pembantu rumah tangga yang menginap. Hanya ada seorang ibu yang datang setrika 2 kali seminggu. Jadi, urusan dapur sepenuhnya adalah wilayah kekuasaannya.
Ia mengaduk santan di wajan besar dengan sabar. Rendang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Tangan Larasati mulai terasa pegal. Namun ia terus mengaduk agar santan tidak pecah. Keringat mulai menetes di pelipisnya, membasahi daster rumahan yang ia kenakan. Pukul 10 pagi, aroma rendang sudah sangat kuat dan menggugah selera. Di kompor sebelah, ayam pop sedang direbus dengan air kelapa. Di sisi lain, Larasati sedang menyiapkan saus asam manis untuk gurame yang nanti akan digoreng mendadak saat makan malam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menyeret dari arah tangga. Satria muncul dengan wajah bantal, rambut acak-acakan, dan mengenakan kaos oblong yang sudah agak melar. Ia menguap lebar sambil menggaruk perutnya. "Wangi banget, Yang." Komentar Satria tanpa rasa bersalah melihat istrinya yang sudah bermandi keringat. Ia berjalan menuju kulkas, mengambil botol air dingin, dan menenggaknya langsung dari botol. "Udah bangun, Mas? Mau kopi?" Tanya Larasati sambil tetap mengaduk rendang yang mulai berubah warna menjadi kecoklatan. "Boleh deh. Sekalian roti bakar ya. Perutku agak perih kalau langsung makan berat," jawab Satria santai. Ia kemudian berjalan ke ruang tengah, menyalakan televisi besar berukuran 50 inci, dan duduk di sofa empuk sambil mengangkat kakinya ke atas meja kopi. Larasati mematikan api kompor sebentar untuk membuatkan kopi dan roti bakar pesanan suaminya. Dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik, kenapa dia tidak menawarkan bantuan? Atau setidaknya bertanya apakah aku lelah? Namun, Larasati menepis pikiran itu. Ia dididik oleh ibunya untuk menjadi istri yang berbakti, yang melayani suami dengan sepenuh hati. Saat mengantarkan kopi dan roti ke ruang tengah, Larasati melihat Satria sedang asyik bermain ponsel, tertawa-tawa melihat video lucu di media sosial. "Ini kopinya, Mas," kata Larasati meletakkan nampan di meja, memindahkan kaki Satria dengan lembut agar ada tempat. "Makasih, sayang. Itu rendangnya kapan mateng? Udah lapar nih pengen makan nasi," tanya Satria tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Sebentar lagi, Mas. Nunggu minyaknya keluar dan bumbunya meresap sempurna." "Sabar ya," jawab Larasati sabar. Satria hanya bergumam. "Oh iya, Yang. Bulan ini tagihan listrik sama internet udah aku bayar ya. Totalnya 1,5 juta." "Gila ya, listrik naik terus padahal kita jarang di rumah siang hari," keluh Satria dengan nada bangga, seolah ia baru saja menyelamatkan ekonomi negara. Larasati tersenyum tipis. Senyum yang mengandung ironi. "Iya, makasih ya, Mas." Satria memang membayar listrik dan internet. Total pengeluarannya untuk rumah tangga per bulan mungkin hanya sekitar 2–3 juta rupiah. Sedangkan Larasati, belanja mingguan ke pasar seperti hari ini saja sudah hampir 2 juta. Belum lagi belanja bulanan sabun, deterjen, beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya di supermarket yang bisa mencapai 4 juta. Belum lagi cicilan mobil yang mereka pakai, yang notabene dipotong dari rekening Larasati. Belum lagi biaya perawatan rumah, iuran lingkungan, dan dana darurat. Jika dihitung kasar, Larasati mengeluarkan lebih dari 10 juta rupiah setiap bulan untuk kebutuhan operasional rumah tangga mereka. Sementara Satria, dengan gajinya yang 15 juta rupiah sebagai staf senior di sebuah bank swasta, merasa sudah menjadi pahlawan karena membayar listrik dan internet. Sisa gaji Satria biasanya habis untuk hobinya memodifikasi motor, nongkrong dengan teman-temannya, atau membeli pakaian bermerek agar terlihat necis di kantor. "Kamu masak banyak banget hari ini? Siapa tahu ibu mau mampir," kata Satria tiba-tiba. Jantung Larasati berdesir pelan. Ibu mertuanya, Bu Ratna, dan adik-adik Satria memang sering datang tanpa pemberitahuan. Dan jika mereka datang, makanan sebanyak apapun pasti ludes. Mereka akan makan dengan lahap, lalu membungkus sisanya untuk dibawa pulang, meninggalkan Larasati dengan tumpukan piring kotor yang menggunung. "Aku masak buat stok kita seminggu juga, Mas. Biar kalau pulang kerja malam, tinggal hangatkan," jawab Larasati diplomatis. Satria mengangguk-angguk. "Bagus deh. Istri idaman memang kamu. Pinter cari duit, pinter masak."
Pujian itu terdengar manis. Namun entah kenapa pagi ini terdengar kosong di telinga Larasati. Ia kembali ke dapur, menatap wajan rendang yang meletup-letup pelan. Ia merasa seperti rendang itu, diaduk-aduk, dipanaskan terus-menerus, memberikan rasa yang enak bagi orang lain, namun perlahan hancur dan habis jika tidak dijaga dengan baik. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar jendela dapur, menambah syahdu suasana memasak, namun juga menambah rasa dingin yang perlahan mulai merambat di hati Larasati. Ia menatap punggung suaminya dari kejauhan dapur, punggung laki-laki yang merasa dirinya raja di istana yang sesungguhnya dibiayai oleh ratunya. Hari Senin tiba dengan segala keriuhannya. Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, sudah macet sejak pukul 7 pagi. Gedung-gedung pencakar langit berdiri angkuh menantang langit abu-abu yang penuh polusi. Di salah satu gedung perkantoran mewah itu, Satria bekerja. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Waktunya istirahat makan siang. Kantin karyawan yang terletak di lantai basement gedung itu riuh rendah oleh suara percakapan dan denting sendok garpu. Aroma soto ayam, nasi goreng, dan kopi bercampur menjadi satu aroma khas kantin perkantoran. Udara pendingin ruangan terasa sejuk, kontras dengan panasnya aspal Jakarta di luar sana. Satria duduk di salah satu meja sudut bersama Agus, rekan kerjanya yang beda divisi. Agus baru saja resmi bercerai 3 bulan lalu, dan sejak saat itu, ia menjadi corong propaganda anti pernikahan atau setidaknya, propaganda, jangan mau dikuasai istri. Agus terlihat necis dengan kemeja slim fit dan jam tangan baru yang berkilau. Gila, bro. Seger banget lo sekarang. Jam baru nih. Tanya Satria sambil menyuap nasi ramesnya. Matanya melirik jam tangan chronograph mahal yang melingkar di pergelangan tangan Agus. Agus tertawa lebar, memamerkan deretan giginya. Iyalah, Sat. Semenjak duda, duit gue utuh. Gak ada lagi tuh ceritanya gaji numpang lewat doang buat beli popok, susu, atau kosmetik istri. Gue bisa beli apa yang gue mau. Ini jam impian gue dari 5 tahun lalu. Baru kebeli sekarang setelah cerai. Ironis, kan? Satria terdiam, mengunyah makanannya pelan. Kata-kata Agus menohok pikirannya. Ia teringat keinginannya untuk mengganti motor metik besarnya dengan motor sport 250cc yang sudah lama ia idamkan. Tapi setiap kali melihat saldo rekeningnya di akhir bulan, ia selalu mengurungkan niat. Uangnya selalu terasa pas-pasan. Emang dulu istri lo boros banget, Gus? Tanya Satria penasaran. Agus mendengus, meletakkan sendoknya dengan agak kasar. Bukan boros lagi, bro. Parasit. Istri zaman sekarang itu rata-rata parasit. Mereka kerja, punya gaji, tapi gaji mereka ya buat mereka sendiri. Giliran gaji kita, itu dibilang uang bersama. Padahal MAH buat gaya hidup mereka juga. Gue tekor terus, bro. Makanya gue cerain aja. Hidup gue lebih tenang sekarang. Satria mengangguk-angguk, terhasut. Ia mulai membandingkan dengan Larasati. Istrinya memang tidak pernah minta dibelikan kosmetik atau tas mahal. Larasati membelinya sendiri. Tapi Satria merasa, uangnya habis untuk kebutuhan rumah. Listrik, internet, bensin mobil, servis kendaraan, makan siang di kantor, rokok, nongkrong sesekali. Rasanya 15 juta itu lenyap begitu saja tanpa berbekas menjadi aset. Istri lo kerjakan, Sat? Tanya Agus sambil menyeruput es teh manisnya. Kerja. Karirnya bagus malah. Manajer dia. Jawab Satria. Ada nada bangga tapi juga ada rasa minder yang terselip. Nah, itu dia. Agus menepuk meja cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Manajer gajinya gede, bro. Pasti di atas 20 juta itu. Lo tahu gaji dia berapa pastinya? Satria menggeleng. Gak pernah nanya detail sih. Cuma tahu dia sering dapat bonus. Waduh, bahaya itu. Kompor Agus semakin menjadi-jadi. Matanya menyipit licik. Jangan-jangan dia nimbun harta karun sendiri. Sementara lo disuruh biayain hidup sehari-hari. Lo bayar listrik, air, makan, segala macem kan. Listrik sama internet gue yang bayar. Makan sih dia yang belanja biasanya. Satria mencoba membela.
Tapi suaranya ragu. Ia teringat belanjaan kemarin. Larasati memang yang membayar. Tapi Satria merasa itu wajar karena Larasati yang ingin masak. Coba lo pikir deh. Agus memajukan tubuhnya. Berbisik seolah menyampaikan rahasia negara. Kalau lo pisah rekening, alias split bill secara tegas, lo bisa kaya raya. Sat. Gaji lo 15 juta kan? Bayangin kalau lo cuma nanggung diri lo sendiri. Makan siang 50 ribu. Bensin sebulan 1 juta. Paling habis 5 juta buat hidup. Sisa 10 juta. Bisa kredit motor sport. Bisa beli iPhone terbaru tiap tahun. Bisa traveling sama teman-teman cowok lo. Bayangan mengendarai motor sport berwarna hijau menyala melintas di benak Satria. Bayangan memegang gawai terbaru yang kameranya super canggih juga menari-nari. Ia menelan ludah. Benar juga kata Agus. Kenapa selama ini ia merasa miskin padahal gajinya lumayan besar? Tapi kan masak sama istri hitung-hitungan, Gus? Tanya Satria. Masih ada sedikit hati nurani. Bukan hitung-hitungan, bro. Ini namanya keadilan. Kesetaraan gender. Seru Agus berapi-api. Menggunakan istilah yang sebenarnya tidak ia pahami sepenuhnya demi membenarkan argumennya. Sekarang zamannya emansipasi. Wanita mau disamakan sama laki-laki, kan? Ya urusan dompet juga harus sama dong. Jangan maunya hak sama. Tapi kewajiban tetap laki yang nanggung semua. Lo jangan mau dibodohi. Istri lo itu manajer. Duitnya pasti banyak banget. Jangan-jangan dia punya apartemen diam-diam yang lo nggak tahu. Kalimat terakhir Agus menanamkan benih kecurigaan yang beracun. Satria mulai mengingat-ingat. Larasati memang sering pulang malam dengan alasan lembur. Larasati memang sering membeli baju bagus. Larasati punya koleksi sepatu yang lumayan banyak. Apakah benar istrinya menyembunyikan kekayaan darinya sementara membiarkan Satria bersusah payah membayar tagihan IndiHome yang 500 ribu itu? Satria merasa panas. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena egonya yang terusik. Ia merasa selama ini menjadi korban ketidakadilan. Ia merasa sebagai kepala keluarga yang dieksploitasi. Padahal, jika ia mau jujur melihat buku tabungan Larasati, ia akan melihat mutasi debit jutaan rupiah setiap minggu demi mengisi kulkas di rumah mereka agar Satria bisa makan enak. Tapi ego laki-laki yang sedang terluka seringkali buta pada fakta. Terus gue harus gimana, Gus? Tanya Satria, meminta petunjuk pada sang guru. Nanti malam, pas lo pulang, lo ngomong tegas. Bilang, mulai bulan depan kita pisah anggaran. Lo urus kebutuhan lo. Dia urus kebutuhan dia. Kebutuhan rumah dibagi 2 rata. Fair, kan? Agus memberikan saran dengan senyum kemenangan. Pisah anggaran. Gumam Satria. Terdengar sangat maskulin dan logis di telinganya saat itu. Gue bakal ngomong malam ini. Nah, gitu dong. Laki-laki harus punya prinsip. Agus menepuk bahu Satria keras-keras. Satria kembali ke meja kerjanya dengan perasaan berbeda. Ia merasa lebih berkuasa. Ia membayangkan wajah Larasati yang akan kaget dan memohon-mohon agar Satria tidak melakukan itu. Ia membayangkan Larasati akan menyadari betapa pentingnya peran Satria selama ini. Satria tersenyum sendiri di depan layar komputernya. Ia tidak sabar menunggu malam tiba. Ia tidak sabar untuk meledakkan bom yang ia pikir akan menghancurkan dominasi istrinya, tanpa menyadari bahwa bom itu justru akan menghancurkan kenyamanan hidupnya sendiri yang selama ini ia terima cuma-cuma. Di luar gedung kantor, langit Jakarta kembali gelap. Awan mendung bergulung-gulung, seolah menjadi pertanda badai yang akan segera menghantam rumah tangga Larasati dan Satria. Hujan deras pun turun, membasahi kaca jendela kantor, menyamarkan pemandangan kota, seburam nalar Satria yang sudah teracuni hasutan Agus. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore hari, menciptakan orkestra alam yang bising dan memekakan telinga. Air langit tumpah ruah membasahi aspal yang seharian terpanggang matahari, menimbulkan aroma petricor yang bercampur dengan bau asap knalpot kendaraan yang terjebak kemacetan. Di dalam mobil sedan tahun lama miliknya, Satria mengetuk-ngetukkan jari ke setir dengan tidak sabar. Wiper kaca depannya bergerak panik ke kiri dan ke kanan, berusaha menyapu pandangan yang buram,
seburam suasana hatinya yang campur aduk antara gugup dan bersemangat. Sepanjang perjalanan pulang dari kantor di kawasan Sudirman menuju rumah mereka di pinggiran Depok yang memakan waktu hampir 2 jam karena banjir di beberapa titik, otak Satria terus memutar ulang rekaman percakapannya dengan Agus tadi siang. Kata-kata Agus tentang split bill, emansipasi, dan gaji utuh menari-nari di kepalanya seperti mantra sihir. Ia merasa tercerahkan. Ia merasa selama ini menjadi korban ketidakadilan sistem rumah tangga yang ia jalani. Bayangan motor sport 250cc berwarna hijau metalik kembali melintas. Kali ini terasa lebih nyata, seolah kunci motor itu sudah ada di saku celananya, tinggal menunggu waktu untuk dinyalakan. Satria melirik indikator bensinnya yang sudah berkedip. Ia mendengus kesal. "CK, bensin habis lagi. Perasaan baru isi kemarin lusa," gerutunya. Ia merogoh dompet, melihat lembaran uang berwarna biru tinggal 2 lembar. Cukup untuk isi bensin, tapi pas-pasan untuk makan besok siang. Ini nih, gajiku selalu habis buat operasional. Padahal Larasati pasti kartunya gesek sana-sini lancar jaya. Batinnya menyalahkan keadaan, tanpa mengingat bahwa ia baru saja menghabiskan Rp300.000 2 hari lalu untuk mentraktir teman-temannya kopi mahal demi gengsi. Sesampainya di rumah, jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Satria berlari kecil dari garasi menuju teras sambil menutupi kepalanya dengan tas kerja, menghindari cipratan hujan yang semakin deras disertai angin kencang. Ia membuka pintu depan dan langsung disambut oleh kehangatan rumah yang kontras dengan dinginnya udara luar. Aroma masakan yang lezat langsung menyergap hidungnya, membuat perutnya berbunyi nyaring. Aroma gurame asam manis dan sisa rendang tadi pagi yang dihangatkan kembali. Larasati sedang duduk di sofa ruang tengah, masih dengan pakaian kerjanya, sebuah blus sutra berwarna krem dan celana bahan hitam, namun wajahnya terlihat lelah. Make-up-nya sudah sedikit luntur, namun ia tetap terlihat anggun. Di tangannya ada sebuah tablet, memeriksa laporan bulanan timnya. Melihat suaminya pulang, Larasati meletakkan tabletnya dan berdiri menyambut. "Baru sampai, Mas? Macet banget ya? Basah tuh bajunya. Ganti dulu Gih. Aku siapin air hangat buat mandi." Sapa Larasati dengan nada lembut yang biasa ia gunakan. Satria menatap istrinya. Dulu, tatapan lembut itu membuatnya merasa tenang. Tapi malam ini, di bawah pengaruh hasutan Agus, tatapan itu terlihat seperti tatapan seorang atasan yang sedang memanipulasi bawahannya. "Iya, macet parah. Banjir di mana-mana," jawab Satria singkat. Nadanya dingin. Ia melempar tas kerjanya ke kursi tamu tanpa menatap mata istrinya, lalu berjalan lurus menuju kamar tidur. Larasati mengernyitkan dahi melihat tingkah laku suaminya yang tidak biasa, namun ia tidak berkomentar. Ia segera menuju dapur, memanaskan kembali kuah saus asam manis agar tetap nikmat saat disantap. Ia menatap piring, sendok, dan gelas dengan rapi di meja makan. Bagi Larasati, makan malam adalah momen sakral untuk kembali terhubung setelah seharian sibuk dengan dunia masing-masing. 15 menit kemudian, Satria keluar dari kamar dengan mengenakan kaos rumahan dan celana pendek. Ia langsung duduk di meja makan tanpa menunggu Larasati. Matanya berbinar melihat ikan gurame besar yang sudah difilet dan digoreng tepung, bermandikan saus merah menyala dengan potongan nanas dan paprika. Tanpa babe ibu, ia mengambil piring, menyendok nasi putih hangat dalam porsi besar, dan mengambil potongan ikan yang paling besar. Larasati duduk di hadapannya, mengambil porsi nasi yang jauh lebih sedikit. "Gimana di kantor tadi, Mas? Lancar?" tanyanya mencoba membuka obrolan. "Biasa aja," jawab Satria sambil mengunyah. Mulutnya penuh. Si Agus baru beli jam tangan baru. Mahal, belasan juta katanya. "Oh ya? Wah, hebat juga dia bisa beli jam semahal itu. Bukannya dia baru cerai dan banyak tanggungan?" tanya Larasati polos. Satria berhenti mengunyah sejenak, menatap istrinya tajam. Inilah celah yang ia tunggu. Justru itu. Karena dia cerai, dia jadi kaya. Duitnya utuh buat dia sendiri. Nggak habis buat tetek bengek rumah tangga yang nggak jelas. Larasati terdiam. Sendoknya menggantung di udara.
Ia merasakan perubahan nada bicara suaminya yang mendadak agresif. Maksudnya gimana, Mas? Satria tidak langsung menjawab. Ia menghabiskan sisa makanan di piringnya dengan cepat, seolah mengumpulkan tenaga untuk pertempuran besar. Setelah meneguk air putih dingin hingga tandas, ia menyandarkan punggungnya di kursi, melipat tangan di dada, dan menatap Larasati dengan wajah serius yang dibuat-buat agar terlihat berwibawa. Suara guntur menggelegar di luar, menambah ketegangan di ruang makan yang biasanya hangat itu. Dengar, Laras. Satria memulainya, tidak menggunakan panggilan, sayang, atau, yang, seperti biasa. Aku sudah mikirin ini seharian. Aku merasa sistem keuangan kita selama ini nggak adil buat aku. Larasati meletakkan sendok dan garpunya perlahan. Nafsu makannya hilang seketika. Ia menatap suaminya dengan tenang, sorot matanya analitis, tipikal seorang manajer yang sedang menghadapi klien yang komplain. Nggak adil di sebelah mana, Mas? Ya semuanya, seru Satria. Suaranya naik 1 oktav. Gajiku 15 juta. Laras, 15 juta itu bukan uang kecil. Tapi kenapa tiap akhir bulan rekeningku selalu sekarat? Aku bayar internet, aku bayar listrik, aku bayar iuran sampah. Belum lagi kalau kita jalan keluar, aku yang bayar parkir, aku yang beli bensin. Rasanya aku kerja keras cuma buat numpang lewat doang uangnya. Satria menarik napas panjang, lalu melanjutkan pidato yang sudah ia latih di mobil tadi. Sementara kamu, gajimu pasti lebih besar dari aku, kan? Tapi aku nggak pernah lihat kamu keluar uang buat hal-hal yang kelihatan. Kamu enak-enakan nabung, beli baju bagus, perawatan skincare mahal, sementara aku megap-megap. Aku capek. Laras, aku capek menanggung hidupmu dan gaya hidup rumah ini sendirian. Hening. Hanya suara hujan yang menghantam genteng yang terdengar mengisi kekosongan di antara mereka. Larasati tidak langsung menjawab. Di dalam kepalanya, otak cerdasnya sedang bekerja cepat seperti mesin kasir super canggih. Ia menghitung dalam diam. Listrik dan internet, 1,5 juta. Iuran sampah dan keamanan, 150.000. Bensin mobil Satria, yang sering Larasati isikan diam-diam pakai kartu kreditnya saat pinjam mobil 1 juta. Total kontribusi Satria, sekitar 3 juta rupiah per bulan. Sementara itu, belanja pasar mingguan, 8 juta bulan. Belanja bulanan supermarket, 4 juta bulan. Cicilan rumah, atas nama Larasati 7 juta bulan. Cicilan mobil, yang dipakai bergantian 4 juta bulan. Gaji asisten setrika, 500.000 bulan. Dana darurat kesehatan orang tua Satria, sering minta mendadak rata-rata 2-3 juta bulan. Total pengeluaran Larasati, lebih dari 25 juta rupiah per bulan. Larasati ingin tertawa. Ingin sekali ia tertawa keras di depan wajah suaminya yang sedang memasang tampang sok terzalimi itu. Menanggung hidupmu, katanya. Larasati menahan tawanya agar tidak meledak menjadi tangisan kemarahan. Ia melihat ego laki-laki di hadapannya yang begitu rapuh namun begitu tinggi. Satria tidak melihat realita. Ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat. Satria merasa miskin bukan karena membiayai Larasati, tapi karena ia tidak mampu mengelola keinginannya sendiri yang tidak sebanding dengan kemampuannya. Larasati mengambil tisu, mengelap bibirnya dengan anggun. Ia tidak akan berdebat. Ia tahu tipe suaminya. Jika ia menyodorkan data dan fakta sekarang, Satria akan merasa diserang, dipermalukan, dan malah akan semakin defensif atau bahkan kasar secara verbal. Satria butuh pelajaran lapangan, bukan ceramah. Larasati tersenyum tipis, senyum yang sangat sulit diartikan. Jadi, maunya Mas gimana? Tanya Larasati pelan. Satria sedikit terkejut karena tidak ada bantahan. Ia sudah menyiapkan argumen balasan jika Larasati menangis atau marah, tapi ketenangan istrinya justru membuatnya sedikit salah tingkah. Ya, mulai bulan depan, atau mulai besok malah, kita pisah rekening, pisah anggaran total. Aku pegang uangku, kamu pegang uangmu, kebutuhan pribadimu, kamu bayar sendiri, makanmu, bensinmu, kuota internetmu,
Urus sendiri. Aku cuma akan bayar bagianku. Kalau ada kebutuhan rumah yang sifatnya umum, kita bagi dua. Fair, kan? Larasati mengangguk pelan. Oke. Masalah makan di rumah gimana? Ya masing-masing lah, jawab Satria cepat. Teringat saran Agus. Kamu mau makan mewah ya pakai uangmu. Aku mau makan sederhana ya pakai uangku. Biar nggak ada yang merasa dirugikan. Baik, jawab Larasati tegas. Ia berdiri dari kursinya, mengambil piring kotornya. Aku setuju, Mas. Deal. Mulai detik ini, kita urus diri masing-masing. Dompet terpisah, meja terbelah. Satria melongo. Semudah itu? Ia mengharapkan drama, air mata, permohonan agar ia tidak tega. Tapi Larasati justru menerimanya seperti menerima paket kiriman kurir, datar dan tanpa emosi. Ada rasa kemenangan yang membuncah di dada Satria. Akhirnya ia bisa membeli motor sport itu. Tapi di sudut hati terdalamnya, ada alarm bahaya yang berdering lirih, yang sayangnya ia abaikan. Bagus kalau kamu ngerti, kata Satria sambil beranjak dari meja makan, meninggalkan piring kotornya begitu saja di atas meja. Larasati menatap piring kotor bekas suaminya. Biasanya, ia akan membereskannya, mencucinya, lalu membersihkan meja. Tapi malam ini, perjanjian baru sudah berlaku. Mas, panggil Larasati saat Satria hendak menyalakan televisi. Satria menoleh. Apa lagi? Piringmu. Larasati menunjuk piring kotor penuh sisa tulang ikan dan noda saus merah dengan dagunya. Mulai sekarang, karena kita urus diri masing-masing, tolong dicuci sendiri ya. Aku bukan pembantu yang dibayar pakai gajimu, kan? Wajah Satria memerah padam. Ia ingin marah, tapi logika Larasati tidak bisa dibantah sesuai kesepakatan yang baru saja ia buat sendiri. Dengan menggerutu kasar, Satria kembali ke meja makan, menyambar piring kotornya, dan membawanya ke wastafel. Ia membanting piring itu agak keras ke bak cuci piring, menimbulkan suara perang yang untungnya tidak memecahkan piring tersebut. Ia menyalakan keran air dengan kencang, mencuci piring dengan asal-asalan, meninggalkan noda minyak yang masih licin. Larasati hanya melihat dari ambang pintu dapur, lalu berbalik masuk ke kamar tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Larasati tidur memunggungi suaminya. Tidak ada obrolan pengantar tidur, tidak ada pelukan. Di dalam kegelapan kamar, Larasati membuka aplikasi mobile bankingnya. Ia memindahkan dana yang biasanya ia alokasikan di pos, belanja bulanan rumah tangga, ke sebuah rekening baru yang ia namai, Dana Masa Depan. Nominalnya fantastis. Baiklah, Satria. Batin Larasati sebelum terlelap. Selamat menikmati kemerdekaan yang kamu minta. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidur, namun tidak mampu menghangatkan suasana dingin yang tersisa dari malam sebelumnya. Satria bangun dengan perasaan kaku. Lehernya sakit karena salah bantal. Ia melirik jam weker di nakas. Pukul 6:15. Biasanya, pada jam segini, aroma kopi Arabica yang baru digiling dan harumnya nasi goreng atau roti panggang sudah menguar dari dapur, menggelitik hidungnya untuk bangun. Tapi pagi ini, udara berbau hampa. Tidak ada aroma masakan. Tinggi. Satria menggeliat malas. Perutnya keroncongan. Laras pasti lupa masak karena kejadian semalam. Pikirnya, masih dengan sisa-sisa kepercayaan diri bahwa istrinya tidak akan tega membiarkannya kelaparan. Ia bangkit, berjalan gontai menuju kamar mandi, mencuci muka sekadarnya, lalu menuju dapur dengan langkah pasti. Ia membayangkan setidaknya ada telur dadar atau mie goreng. Sesampainya di area dapur dan ruang makan yang menyatu, pemandangan yang menyambutnya sungguh berbeda. Larasati sudah rapi jali. Ia mengenakan setelan blazer kerja berwarna navy yang pas badan. Rambutnya digelung modern, wajahnya glowing sempurna. Ia duduk di meja makan, menikmati sarapan yang terlihat seperti foto di majalah kuliner. Di piring Larasati, tersaji sepotong roti sourdough yang dipanggang kecoklatan. Di atasnya ada irisan alpukat mentega yang tebal, lembaran smoked salmon berwarna oranye segar,
dan sebuah poached egg yang ketika dibelah, kuning telurnya meleleh menggoda. Di sampingnya, segelas jus jeruk murni dan secangkir latte hangat mengepulkan asap tipis. Satria menelan ludah. Jakunnya naik turun. Itu adalah menu sarapan favoritnya kalau mereka makan di kafe mahal di Jakarta Selatan setiap hari Minggu. Ia mendekat ke meja makan, berharap Larasati menyiapkan porsi yang sama untuknya. Namun, ia melihat meja itu bersih. Hanya ada satu piring, satu gelas, satu cangkir. Milik Larasati. Pagi, sapa Satria canggung. Berdiri di samping meja makan seperti anak kecil yang menunggu jatah jajan. Larasati menoleh sekilas sambil menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain. Pagi, jawabnya singkat. Lalu kembali fokus mengiris roti sourdoughnya. Suara pisau yang mengiris roti yang renyah terdengar begitu nyaring di telinga Satria. Krak, kamu masak itu? Tanya Satria basa-basi. Matanya tak lepas dari smoked salmon yang terlihat begitu lezat. Bikin sendiri. Bahannya ada di kulkas. Jawab Larasati santai tanpa menawarkan. Satria merasa lega. Oh, kirain beli. Kalau ada di kulkas berarti aku bisa bikin juga dong. Dengan semangat, Satria berjalan menuju kulkas dua pintu mereka yang besar. Ia membuka pintu kulkas lebar-lebar. Siap mengambil bahan-bahan untuk membuat sarapan serupa. Namun, apa yang ia lihat di dalam sana membuatnya terpatung. Matanya melotot. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Interior kulkas itu telah berubah drastis. Rak bagian atas, tengah, dan rak pintu yang strategis. Semuanya penuh dengan bahan makanan premium. Ada kotak berisi daging wagyu slice, ada kemasan smoked salmon, ada keju parmesan, cheddar impor, yogurt Yunani, buah-buahan segar seperti anggur Chine Muscat, stroberi Korea, dan pir. Susu cairnya pun merek Fresh Milk yang mahal. Namun, yang membuat Satria syok bukan isinya, melainkan apa yang menempel di setiap kemasan itu. Sebuah stiker label berwarna merah muda cerah bertuliskan nama Larasati. Stiker itu ada di mana-mana. Di toples selai, di botol jus, di kemasan telur omega, bahkan di kotak Tupperware berisi sisa rendang kemarin. Semuanya berlabel Larasati. Seolah-olah ada garis polisi yang melarang siapapun menyentuhnya. Satria menurunkan pandangannya ke rak paling bawah. Satu-satunya rak yang tidak memiliki label merah muda. Di sana, tergeletak dengan menyedihkan, setengah papan telur ayam negeri biasa, bukan omega, satu bungkus sosis siap makan yang sudah terbuka ujungnya, sebotol air mineral yang isinya tinggal setengah, dan beberapa sachet sambal sisa pesanan makanan cepat saji. Kosong. Melompong. Laras? Ini apa maksudnya? Tanya Satria. Suaranya bergetar menahan emosi dan rasa malu. Ia berbalik menatap istrinya yang masih asyik menikmati suapan alpukat dan salmon. Larasati meletakkan garpunya, memutar kursi menghadap suaminya, lalu tersenyum manis, terlalu manis. Sesuai kesepakatan kita tadi malam, Mas. Pisah anggaran. Semua yang ada stiker nama aku. Itu aku beli pakai uang pribadiku. Smoked salmon, roti sourdough, telur omega, susu segar. Itu semua belanjaanku kemarin dan stok-stok sebelumnya yang aku bayar pakai kartuku. Jadi, itu hak milikku. Larasati menunjuk rak paling bawah dengan dagunya. Nah, yang di rak bawah itu sisa belanjaan yang seingatku dulu kamu pernah beli pas mampir ke minimarket sebulan lalu. Telur biasa sama sosis itu. Silakan dimasak. Mas, itu hakmu. Satria merasa darah naik ke kepalanya. Tapi kan kita suami istri. Laras, masa makanan di kulkas aja dipisah begini? Pelit banget kamu. Loh. Larasati mengangkat alisnya. Ekspresinya pura-pura kaget. Kok pelit? Kan kamu yang bilang, aku capek menanggung hidupmu. Urus diri masing-masing. Makan masing-masing. Aku cuma menjalankan instruksi kepala rumah tangga. Kalau aku kasih kamu makananku yang harganya mahal ini, nanti aku rugi dong? Nanti gajiku habis buat mensubsidi kamu. Padahal kamu mau nabung buat beli motor sport, kan? Kata-kata itu menampar Satria telak. Argumennya sendiri digunakan untuk memukul balik dirinya.
Ia tidak bisa membantah tanpa terlihat menjilat ludah sendiri. Ia terjebak. Gengsinya sebagai laki-laki menahannya untuk memohon atau mengambil paksa makanan itu. Ia tidak mau terlihat lemah di depan wanita yang kemarin ia anggap parasit. Oke kalau gitu mainnya. Gerutu Satria. Ia membanting pintu kulkas. Lalu membuka kabinet dapur tempat menyimpan makanan kering. Ia berharap menemukan roti tawar biasa atau sereal. Nil. Roti tawar gandum yang ada di sana juga ditempeli stiker Larasati. Toples kopi Arabica. Larasati. Gula aren. Larasati. Satu-satunya yang tidak berlabel adalah satu kardus mie instan rasa soto yang terselip di pojok lemari. Sisa jatah bantuan sosial yang entah kenapa ada di sana. Atau mungkin sisa belanjaan Satria zaman dahulu kala. Dengan hati mendongkol setengah mati, Satria mengambil satu bungkus mie instan itu. Pagi-pagi buta, sebelum kerja, sarapan mie instan rebus. Tanpa telur, karena malas mengambil telur di rak bawah dan harus menggorengnya lagi. Tanpa sayur, Satria menyalakan kompor, merebus air di panci kecil. Suara air mendidih terdengar mengejek. Sementara di meja makan, Larasati sudah selesai makan. Ia membawa piring kotornya ke wastafel, mencucinya bersih, mengelapnya hingga kering, dan menaruhnya kembali di rak piring. Rapi, bersih, efisien. Satria menuangkan bumbu mie instan ke mangkuk. Aroma penguat rasa yang tajam langsung memenuhi dapur, bertabrakan dengan aroma elegan kopi dan roti panggang Larasati tadi. Perbedaan kelas sosial di satu meja makan itu terasa begitu nyata. Satria duduk di meja makan dengan mangkuk mie panasnya yang mengepulkan asap. Ia meniup-niup kuahnya yang panas. Saat ia hendak menyuap, Larasati sudah menyambar tas kerjanya dan kunci mobilnya. Aku berangkat duluan ya, Mas. Ada meeting pagi. Oh iya, listrik jangan lupa dimatiin kalau berangkat. Kan yang bayar kamu, sayang kalau boros. Sindir Larasati halus sambil melenggang pergi menuju pintu garasi. Hati-hati. Gumam Satria tak jelas karena mulutnya penuh mie panas yang membakar lidahnya. Terdengar suara mesin mobil Larasati dinyalakan. Lalu menderu menjauh. Satria tinggal sendirian di rumah besar itu. Ia menatap mangkuk mie-nya dengan nanar. Mie yang lembek, kuah yang keasinan karena airnya kurang, dan rasa sepi yang tiba-tiba menyergap. Biasanya, Larasati akan menyiapkan bekal makan siang untuknya. Kotak makan rapi berisi nasi merah, lauk pauk sehat, dan potongan buah. Hari ini, tidak ada kotak bekal di meja. Itu artinya, nanti siang Satria harus keluar uang lagi untuk makan siang. Satria mengeluarkan kalkulator di ponselnya sambil makan. Sarapan, mie instan, stok lama, gratis. Makan siang nanti, minimal 30.000, warteg, sampai 50.000, kantin. Kopi, 20.000. Makan malam, kalau beli lagi, 30.000. Bensin, 20.000, motor. Total hari ini, sekitar 120.000. Sebulan, 120.000 x 22 hari kerja, 2.640.000. Sabtu Minggu. Makan pasti lebih mahal. Anggap 200.000 hari x 8 hari 1.600.000. Total makan dan transport sebulan, 4.240.000. Satria mengerutkan kening. Itu baru makan dan bensin. Belum pulsa, belum rokok, belum laundry. Karena ia sadar ia tidak bisa nyuci sendiri dan Larasati pasti tidak mau nyucikan lagi. Belum cicilan-cicilan kecil lainnya. Dan ia belum menghitung biaya tak terduga. Masih sisa banyak kok dari 15 juta. Si Agus bener. Gue cuma kaget aja karena belum biasa. Satria menghibur dirinya sendiri. Ia menyeruput kuah mie-nya sampai habis. Mencoba mengenyangkan perutnya yang terbiasa dimanja dengan gizi seimbang. Namun, saat ia hendak bersiap mandi, ia menyadari satu hal lagi. Handuknya basah dan bau apek. Biasanya, Larasati selalu mengganti handuknya setiap 3 hari sekali dengan handuk yang wangi dan lembut hasil laundry kiloan premium langganan Larasati. Satria mencari di lemari linen. Semua handuk bersih tertumpuk rapi dengan, lagi-lagi, stiker kecil di raknya, inventaris Larasati. Satria mengumpat pelan.
Ia terpaksa memakai handuk apek miliknya lagi. Di depan cermin kamar mandi, Satria melihat bayangannya. Baru satu pagi, ia sudah merasa kerepotan. Tapi egonya menolak untuk menyerah. Lihat aja nanti, Ras. Aku bakal buktiin aku bisa hidup enak tanpa bantuan kamu. Aku bakal beli motor itu dan pamerin ke kamu. Tekadnya bulat. Sebuah tekad yang didasari oleh kebodohan dan kesombongan yang akan segera membawanya pada kehancuran finansial yang perlahan namun pasti. Satria berangkat kerja dengan perut begah karena mie instan dan mood yang berantakan, menembus kemacetan Jakarta. Sementara di suatu tempat di kantornya yang nyaman, Larasati sedang memesan catering diet sehat premium untuk makan siangnya selama sebulan ke depan, menggunakan uang yang biasanya ia pakai untuk membelikan rokok dan bensin Satria. Permainan baru saja dimulai, dan skor sementara. Larasati 1, Satria 0. 1 minggu telah berlalu sejak proklamasi kemerdekaan finansial yang dicanangkan oleh Satria. Waktu 7 hari yang biasanya berlalu cepat, kali ini terasa merambat lambat dan menyiksa bagi sang kepala keluarga. Rumah minimalis di pinggiran Depok itu kini memiliki dua atmosfer yang bertolak belakang, seolah ada garis imajiner yang membelah nasib penghuninya. Di satu sisi, ada Larasati yang semakin bersinar. Sejak beban pengeluaran rumah tangga yang masif itu lepas dari pundaknya, Larasati seperti bunga yang baru saja disiram air segar setelah kemarau panjang. Rekeningnya gemuk, hatinya tenang. Pulang kantor, ia tidak lagi terburu-buru mampir ke pasar atau supermarket untuk memikirkan menu makan malam suami. Ia sering mampir ke salon langganannya di mal dekat kantor, melakukan perawatan wajah facial emas atau sekadar cerambat dan pijat refleksi. Malam itu, Larasati pulang dengan wajah cerah. Kulitnya tampak kenyal dan glowing memantulkan cahaya lampu ruang tengah. Ia menenteng dua paper bag besar bertuliskan merek fashion ternama dari Spanyol. Aroma parfum mahal, perpaduan vanila dan mawar, menguar dari tubuhnya, memenuhi ruangan yang sedang dihuni oleh aura suram Satria. Di sisi lain, di sudut sofa yang agak gelap, Satria duduk menekuk lutut. Penampilannya kontras 180 derajat. Kemeja kerjanya terlihat kusut di bagian punggung dan lengan, tanda bahwa setrikaannya tadi pagi tidak maksimal, atau lebih tepatnya, asal panas. Wajahnya berminyak dan kusam, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya yang biasanya rapi dengan pomade, kini terlihat lepek karena ia berhemat sampo mahal miliknya yang dulu biasa dibelikan Larasati. Baru pulang, Mas? Sapa Larasati ramah, meletakkan belanjaannya di atas meja kopi. Satria melirik paper bag itu dengan tatapan nanar. Belanja lagi? Tanyanya sinis, namun suaranya terdengar lemah. Iya. Ada diskon akhir musim. Lumayan buat stok baju kerja. Jawab Larasati santai sambil mengeluarkan sepotong blus sutra yang halus. Bagus kan warnanya? Oh ya, aku juga beli serum wajah baru. Mahal sih, 2 juta satu botol kecil. Tapi kan uangku utuh sekarang, jadi nggak masalah. Satria menelan ludah. 2 juta rupiah. Itu adalah sisa uang di dompetnya untuk bertahan hidup 3 minggu ke depan. Dalam seminggu ini, Satria mengalami culture shock yang hebat. Ia baru menyadari betapa mahalnya biaya hidup yang sesungguhnya. Selama ini, ia hidup dalam gelembung kenyamanan yang disubsidi Larasati. Makan siang di kantin kantor yang biasanya ia anggap murah, ternyata menggerogoti dompetnya. Sekali makan nasi rames dengan lauk rendang dan es teh manis, ia harus merogoh kocek Rp50.000. Jika dikalikan 5 hari kerja, 250.000 melayang. Belum lagi makan malam. Karena tidak ada masakan di rumah, dan Satria terlalu malas serta tidak bisa memasak selain mie instan, ia terpaksa membeli makan di luar. Nasi goreng pinggir jalan, sate ayam, atau pecel lele. Rata-rata Rp25.000 sekali makan. Itu belum termasuk sarapan, bensin, parkir, dan kopi. Bencana terbesar datang dari tumpukan pakaian kotor. Dulu, Larasati yang mengatur jadwal laundry kiloan premium yang dicuci setrika wangi. Pakaian Satria selalu licin, wangi, dan digantung rapi di lemari. Sekarang, Larasati hanya mengirim pakaiannya sendiri ke laundry. Satria terpaksa mencari laundry murah di gang sempit dekat rumah demi berhemat. Hasilnya,
Kemejanya bau apek karena tidak kering sempurna, setrikaannya tidak licin, dan bahkan ada satu kancing kemeja favoritnya yang hilang entah kemana. Mas, itu cucian kotor kamu di keranjang kamar mandi udah numpuk banget loh. Baunya sampai keluar. Tegur Larasati sambil memilah belanjaannya. Jangan dicampur sama punyaku ya. Nanti laundryku bau. Wajah Satria memerah padam. Iya, besok aku bawa. Jawabnya ketus. Padahal dalam hati ia sedang menghitung sisa uang. Laundry 3 kilo. Kali 6.000, 18.000. Masih aman. Tapi ia harus jalan kaki ke laundry murah itu karena motornya bensinnya tiris. Kamu udah makan? Tanya Satria. Berharap Larasati membawa pulang sisa makanan enak. Sudah dong. Tadi aku makan sushi tei sama teman-teman kantor. Kenyang banget. Jawab Larasati sambil menepuk perutnya yang rata. Kamu makan apa tadi? Satria melirik bungkus styrofoam di meja. Nasi uduk pecel lele. Oh, enak tuh. Merakyat. Komentar Larasati tanpa nada mengejek. Tapi entah kenapa terdengar menyakitkan di telinga Satria. Larasati kemudian berdiri, membawa barang-barangnya ke kamar. Aku mandi dulu ya. Oh iya, sabun mandimu habis tuh. Mas, jangan pakai sabun cairku ya. Itu Lokcitani. Mahal. Kamu beli sabun batangan aja di warung depan. Irit. Satria menggeram tertahan. Sabun cair body wash wangi yang biasa ia pakai setiap pagi ternyata harganya ratusan ribu. Ia baru tahu setelah mengecek harga di minimarket kemarin. Akhirnya, dengan berat hati, Satria membeli sabun batangan seharga Rp3.000. Kulitnya yang terbiasa dimanja sabun mahal kini terasa kering dan kesat tidak nyaman. Malam itu, Satria mencoba menyetrika kemejanya untuk besok. Ia menyalakan setrika, menunggu panas, lalu menggosokkannya ke kemeja biru mudanya. Tiba-tiba ces. Bau hangus tercium. Satria panik mengangkat setrika. Ada bekas coklat berbentuk segitiga di punggung kemeja itu. Gosong. Sialan. Umpat Satria, membanting setrika ke alasnya. Larasati yang baru keluar kamar mandi dengan handuk melilit kepala, menengok ke ruang setrika. Kenapa, Mas? Gosong ya? Suhu setrikanya ketinggian itu buat bahan katun campuran. Harusnya diputar ke medium. Komentarnya tenang seperti komentator pertandingan bola. Lalu berlalu masuk kamar untuk memakai skincare berlapis-lapisnya. Satria menatap kemeja gosong itu dengan frustrasi. Itu kemeja merek Aro yang harganya 500.000. Hancur dalam hitungan detik karena kebodohannya sendiri. Ia terduduk lemas di lantai. Baru 1 minggu ia memegang kendali atas keuangannya sendiri. Dan hidupnya sudah berantakan seperti anak kos yang baru diusir dari asrama. Ia membuka aplikasi mobile banking. Saldo tersisa Rp1.850.000. Padahal gajian baru seminggu yang lalu. Kemana perginya uang 13 juta lainnya? Oh iya, ia lupa. Cicilan kartu kredit pribadinya, yang dulu sering dibantu bayar oleh Larasati, autodebit sebesar 3 juta. Lalu ia mentraktir Agus dan teman-temannya minum di bar Jumat lalu sebesar 1 juta demi gengsi, laki-laki merdeka. Sisanya habis untuk makan, bensin, dan hal-hal remeh yang ternyata tidak remeh harganya. Bayangan motor sport hijau 250cc itu kini terasa semakin jauh, mengabur di telan asap setrikaan yang gosong. Sementara itu, dari dalam kamar, terdengar senandung kecil Larasati yang sedang menepuk-nepuk wajahnya dengan esens mahal. Perbedaan nasib di bawah satu atap ini begitu mencolok, bagaikan langit dan bumi, sultan dan rakyat jelata. Dan yang paling menyakitkan bagi Satria adalah kenyataan bahwa ia sendiri yang memilih menjadi rakyat jelata ini. Sabtu pagi kembali datang. Kali ini, langit Jakarta tidak cerah seperti minggu lalu. Awan mendung berwarna abu-abu pekat menggantung rendah, seolah menekan atap-atap rumah, menciptakan suasana yang suram dan lembab. Angin bertiup kencang, membawa aroma hujan yang akan segera turun deras. Di rumah Satria, suasana tak kalah mendungnya. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Biasanya, pada jam segini rumah sudah wangi dengan aroma masakan Larasati. Namun hari ini,
Dapur bersih dan dingin. Tidak ada aktivitas memasak. Larasati sedang duduk santai di sofa ruang keluarga yang nyaman. Kakinya berselonjor di atas ottoman. Sebuah novel tebal karya penulis favoritnya ada di tangan. Di meja sampingnya, secangkir teh chamomile hangat mengepulkan uap tipis dan sepiring biskuit almond gluten-free menemani waktu santainya. Ia mengenakan piyama sutra yang nyaman. Wajahnya terlihat damai tanpa beban. Satria, sebaliknya, sedang mondar-mandir gelisah di ruang tamu. Ponselnya baru saja berhenti berdering 5 menit yang lalu. Telepon dari ibunya, Bu Ratna. Halo, Satria? Ibu sama adik-adikmu, Rina dan Doni, sudah masuk tol Jagorawi nih. Macet sedikit sih, tapi paling setengah jam lagi sampai. Kami belum sarapan nih. Sengaja mau makan enak di rumah kamu. Istrimu masak apa? Ibu lagi pengen banget cumi saus padang sama sayur asem buatan Laras. Suara ibunya yang cempreng masih terngiang di telinga Satria. Satria panik. Mati kutu. Ia menoleh ke arah dapur. Kosong. Kulkas. Isinya hanya bahan makanan berlabel Larasati yang tidak boleh disentuh. Dan sisa telur 2 butir milik Satria di rak bawah. Ia mengecek dompetnya. Tinggal beberapa lembar uang ratusan ribu. Jika ia harus membelikan makanan laut atau masakan Padang yang layak untuk 5 orang dewasa, ibu, Rina, suaminya Rina, Doni, dan Satria sendiri, uangnya tidak akan cukup. Satu porsi cumi saus Padang di restoran seafood saja harganya bisa 60 ribu. Belum nasi, minum, dan lauk lainnya. Satria memberanikan diri mendekati Larasati. Ia berdehem pelan. Mencoba menarik perhatian istrinya tanpa terlihat putus asa. Yang, panggil Satria. Larasati tidak menoleh. Matanya tetap terpaku pada halaman novel. Ya. Itu. Ibu barusan telepon. Katanya udah di tol, mau nyampe bentar lagi. Kata Satria dengan nada hati-hati. Oh, ya? Bagus dong, silaturahmi. Jawab Larasati datar. Membalik halaman bukunya. Srek. Mereka belum makan. Yang. Sengaja mau makan siang di sini. Satria mulai berkeringat dingin meskipun AC menyala. Ibu nanyain kamu masak apa. Katanya kangen masakan kamu. Larasati menutup novelnya perlahan. Menandai halamannya dengan pembatas buku berumbai emas. Ia menatap Satria dengan alis terangkat. Tatapan yang tenang namun menghunjam. Mas, kamu lupa kesepakatan kita minggu lalu? Tanya Larasati lembut. Anggaran terpisah. Dompet terpisah. Tamu yang datang itu tamumu, keluargamu. Jadi, jamuan makan mereka adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Pakai uangmu. Tapi ini ibu lo. Mertua kamu juga. Satria mencoba menggunakan kartu emosional. Aku tahu. Aku sangat menghormati ibu, jawab Larasati. Tapi prinsip ya prinsip. Mas, kamu yang minta kita urus masing-masing. Kalau keluargaku yang datang, aku yang akan keluar uang belanja jutaan buat masak enak. Nah, sekarang keluargamu yang datang. Silakan kamu yang belanja dan masak. Atau beli. Bebas. Kan kamu kepala rumah tangganya. Satria terdiam. Skakmat. Ia tidak bisa membantah logika itu. Tapi aku nggak bisa masak. Laras. Dan waktunya mepet banget. Yaitu resiko manajemen waktu kamu. Larasati kembali membuka bukunya. Lagian, bahan makanan di kulkas itu punyaku semua. Kalau kamu mau pakai, kamu harus ganti uangnya cash sekarang. Daging wagyu sekilo 400.000. Salmon 300.000. Mau. Satria mundur teratur. Ia tidak punya uang sebanyak itu untuk mengganti bahan makanan Larasati. Ia meremas rambutnya frustrasi. Tega kamu, Laras. Bukan tega, Mas. Konsisten. Koreksi Larasati tanpa menatapnya. Suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Tin, tin. Jantung Satria mencelos. Mereka sudah sampai. Lebih cepat dari perkiraan. Satria berlari ke jendela, mengintip. Mobil kijang tua milik ibunya sudah parkir di depan pagar. Waduh, gumam Satria.
Ia melihat ke arah Larasati lagi dengan tatapan memohon. Yang, tolonglah, sekali ini aja. Nanti aku ganti pas gajian. Larasati menggeleng tegas. Nggak bisa, Mas. Kebiasaan. Nanti diganti. Itu yang bikin kamu nggak pernah belajar atur duit. Hadapi sendiri. Larasati kemudian berdiri, merapikan piyamanya. Aku mau lanjut baca di kamar aja. Nanti kalau ibu masuk, aku sapa sebentar. Sisanya kamu yang urus ya. Larasati melenggang pergi masuk ke kamar tidur utama dan mengunci pintu. Satria ditinggal sendirian di ruang tengah yang luas itu. Ia merasa seperti prajurit yang ditinggal komandannya di tengah medan perang tanpa senjata. Suara ketukan pintu dan salam dari luar terdengar riuh. Assalamualaikum. Satria. Laras. Ibu dateng nih. Satria menarik napas panjang, memasang senyum palsu sekuat tenaga, lalu membuka pintu. Waalaikumsalam, Bu. Wah, cepet banget sampainya. Bu Ratna, wanita parubaya yang badannya subur dan selalu memakai perhiasan emas mencolok, langsung nyelonong masuk diikuti Rina, suaminya, dan Doni. Mereka membawa aura keramaian yang memekakan telinga. Iya dong, kan lewat tol baru. Aduh, lapar banget ibu. Mana Laras? Bau masakannya kok nggak kecium? Biasanya dari garasi udah wangi rendang atau ayam bakar. Celoteh Bu Ratna sambil menghempaskan tubuhnya di sofa. Matanya menyapu ke arah dapur yang gelap. Iya Bu. Laras lagi ada kerjaan sedikit di kamar. Deadline kantor. Bohong Satria. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Lihat terus makanannya mana? Meja makan kok kosong. Tanya Rina, adik Satria yang mulutnya terkenal pedas, sambil berjalan menuju ruang makan dan menunjuk meja yang bersih mengkilap. Satria merasa wajahnya panas. Hari ini kita nggak masak. Rencananya mau beli aja. Biar praktis. Ya seru Doni kecewa. Padahal aku udah ngidam udang balado buatan Mbak Laras. Kalau beli MAH di warung sebelah rumah juga ada. Udah. Beli apa kek? Sat. Yang penting makan. Cacing di perut ibu udah demo nih. Potong Bu Ratna. Pesen seafood yang enak ya. Yang biasa kita makan itu loh. Kepiting saus padang, ikan bakar, cumi goreng tepung. Pesen yang banyak. Satria meringis. Restoran yang dimaksud ibunya itu sekali makan bisa habis 1,5 juta. Uangnya sekarang di dompet tinggal 300.000. Dan di rekening sisa 1.800.000 buat hidup sebulan. Kalau ia turuti, ia akan mati kelaparan minggu depan. Delivery lagi lama banget, Bu. Hujan juga kan di luar. Pasti drivernya susah. Aku keluar bentar ya. Beli makanan di depan komplek. Cepet kok. Alasannya, tanpa menunggu persetujuan, Satria menyambar kunci motor dan jas hujan. Ia kabur dari rumahnya sendiri, menembus gerimis yang mulai turun. Ia memacu motor metiknya ke arah jalan raya. Pikirannya kalut. Ia berhenti di depan deretan warung makan kaki lima. Ada warung nasi padang murah meriah, tipe yang serba 10.000. Bukan restoran padang mewah langganan mereka. Ia menatap dompetnya. Maaf ya, Bu. Dompet Satria lagi terbelah. Gumamnya sedih. Akhirnya, dengan rasa malu yang membakar dada, Satria memesan 5 bungkus nasi padang paket hemat. Nasi, kuah gulai, daun singkong, sambal hijau, dan lauknya telur dadar tipis serta perkedel. Ia tidak sanggup membelikan rendang atau ayam gulai untuk semua orang. Sebagai tambahan agar terlihat agak mewah, ia membeli 10 biji gorengan bakwan dan tahu isi di gerobak sebelah yang sudah agak dingin karena kena angin. Satria pulang membawa tentengan kresek hitam. Bukan kotak makan elegan dari restoran, tapi kresek hitam tipis yang berminyak. Ia masuk ke rumah dengan langkah berat. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar-nyambar, seolah menjadi musik latar bagi tragedi makan siang yang akan segera terjadi. Satria meletakkan bungkusan itu di meja makan. Makanannya datang. Katanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar kalah oleh suara hujan. Keluarganya menyerbu meja makan dengan antusias. Namun,
Saat Rina membuka bungkusan kertas minyak itu, hening seketika melanda ruangan. Senyum di wajah Bu Ratna lenyap tak berbekas. "Ini apa, Sat?" tanya Bu Ratna, menunjuk nasi rames dengan lauk telur dadar tipis yang menyedihkan itu. "Kamu kasih ibu makan nasi bungkus pinggir jalan? Istrimu mana? Kenapa kami dikasih makan begini?" Teriakan Bu Ratna menggema di seluruh rumah, menembus pintu kamar Larasati yang tertutup rapat, dan juga menembus pertahanan harga diri Satria yang sudah retak. Satria berdiri mematung, wajahnya menunduk dalam, sementara gorengan dingin di piring plastik tampak mengejek ketidakmampuannya. Suara petir menggelegar dahsyat tepat di atas atap rumah, membuat kaca-kaca jendela bergetar, seirama dengan getaran ketakutan di dada Satria. Namun, suara alam yang mengerikan itu masih kalah menakutkan dibandingkan suara Bu Ratna yang kini berdiri berkacak pinggang di depan meja makan. Wajah ibunya merah padam. Matanya melotot menatap bungkusan nasi padang murah yang terbuka menyedihkan di atas meja marmer. "Jawab pertanyaan ibu, Satria," bentak Bu Ratna lagi. Suaranya melengking tinggi menyaingi deru hujan. "Kami jauh-jauh datang dari Bogor. Macet-macetan. Lapar. Berharap makan enak buatan istrimu atau minimal beli makanan yang layak. Terus kamu kasih ini? Telur dadar tipis sama kuah santan encer? Gorengan dingin? Kamu anggap ibu dan adik-adikmu ini pengemis?" Rina, adik perempuan Satria, ikut memanaskan suasana. Ia mencolek gorengan bakwan yang sudah layu dengan ujung telunjuknya yang berkuku panjang, lalu memasang wajah jijik. "Ih, Mas Satria parah banget. Ini MAH gorengan sisa kemarin kali. Mas, berminyak banget. Kita kan biasa makan seafood kalau kesini. Atau rendang daging. Masa jatuh miskin mendadak sih? Mobil ada, rumah bagus. Masa jamu tamu pelitnya minta ampun." Suami Rina hanya diam, tapi ia menutup kembali bungkusan nasinya, tanda ia menolak memakannya. Doni, adik bungsu Satria, sudah merengut kesal sambil memainkan ponsel. "Ah, tahu gitu mending makan di rest area tadi. Nyesel gue nahan lapar." Satria merasa kerdil. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. "Bukan gitu, Bu." Satria lagi ada penghematan. Keuangan lagi agak ketat bulan ini, cicitnya pelan. Berusaha menutupi fakta bahwa uangnya memang sudah habis. "Penghematan apa?" sembur Bu Ratna. "Gajimu kan besar. Istrimu manajer. Masa beli lauk ayam seekor aja nggak mampu? Pasti ini ulah istrimu kan? Dia yang ngelarang kamu keluar duit? Mana dia? Larasati. Keluar kamu." Bu Ratna berteriak memanggil nama menantunya dengan nada menantang. Satria panik. Ia hendak menahan ibunya, tapi terlambat. Pintu kamar utama terbuka perlahan. Larasati keluar dengan langkah tenang dan anggun. Ia sudah tidak memakai piyama sutra tadi. Kini ia mengenakan gaun santai rumahan yang elegan. Wajahnya segar sehabis mencuci muka, dan rambutnya tergerai indah. Wangi parfum mahal yang lembut langsung menyebar, menetralkan bau apek gorengan dan bau keringat orang-orang yang emosi. Larasati tersenyum sopan, namun matanya dingin sedingin es batu. Ia berjalan mendekati meja makan, menatap satu persatu wajah keluarga suaminya yang sedang marah. Lalu tatapannya berhenti pada Satria yang menunduk lesu. "Ada apa ya, Bu? Kok teriak-teriak sampai kedengaran ke kamar?" "Malu sama tetangga, Bu," kata Larasati dengan nada suara yang rendah namun berwibawa. "Heh, Laras." Bu Ratna menunjuk wajah Larasati dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. "Kamu apakan anak saya? Kenapa kamu kasih kami makan sampah begini? Kamu kan kerja, duitmu banyak. Kenapa pelit sekali sama mertua?" Satria bilang lagi penghematan. "Pasti kamu yang nyuruh dia kan? Kamu mau menguasai harta anak saya ya?" Larasati tidak marah dituduh begitu. Ia justru tertawa kecil. Tawa yang renyah namun menyakitkan. Ia menatap Satria yang semakin menunduk dalam. "Loh, kok ibu nuduh saya?" Larasati bertanya dengan nada pura-pura bingung. Ia kemudian beralih menatap suaminya. "Mas Satria belum cerita sama ibu dan adik-adik."
Semua mata kini tertuju pada Satria. Satria menggeleng pelan, memohon lewat tatapan matanya agar Larasati tidak membongkar aibnya. Tapi Larasati sudah muak melindungi ego laki-laki itu. Cerita apa? Tanya Rina ketus. Larasati menarik kursi makan, lalu duduk dengan santai di hadapan mertuanya yang masih berdiri emosi. Begini loh, Bu, Rina, Doni. Minggu lalu, Mas Satria, anak kesayangan ibu ini, memutuskan untuk membuat kebijakan baru di rumah tangga kami. Namanya, pisah anggaran atau dompet terpisah. Larasati memberi jeda sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Mas Satria bilang, dia lelah menanggung hidup saya. Dia merasa gajinya habis terus untuk kebutuhan rumah. Jadi dia minta agar uangnya dipegang sendiri. Uang saya dipegang sendiri. Kebutuhan makan masing-masing. Urusan masing-masing. Nah, karena ibu dan adik-adik adalah tamu Mas Satria, keluarga Mas Satria, maka sesuai kesepakatan, jamuan makan hari ini adalah tanggung jawab penuh Mas Satria dan dompet pribadinya. Saya dilarang ikut campur. Bu Ratna ternganga. Mulutnya terbuka lebar namun tidak ada suara yang keluar. Ia menatap anaknya tak percaya. Rina dan Doni saling pandang dengan bingung. Jadi, Larasati menunjuk bungkusan nasi padang murah di meja dengan dagunya. Makanan yang ada di meja ini adalah cerminan kemampuan finansial Mas Satria yang sebenarnya, Bu. Tanpa subsidi dari saya. Kalau Mas Satria cuma sanggup beli telur dadar dan gorengan dingin buat ibu, ya berarti memang segitu kemampuan anak ibu kalau berdiri di kaki sendiri. Ruangan makan itu mendadak hening. Senyap. Hanya suara hujan yang menderu di luar. Penjelasan Larasati bagaikan bom atom yang meledakkan kebanggaan semua keluarga itu. Selama ini, Bu Ratna selalu membanggakan Satria sebagai anak sukses yang kaya raya, yang selalu mentraktir keluarga makan mewah. Ternyata, kemewahan itu hanyalah topeng yang dibiayai oleh menantunya. Satria. Suara Bu Ratna bergetar. Kali ini bukan karena marah, tapi karena malu dan kecewa. Benar yang dibilang istrimu? Kamu yang minta pisah duit. Satria tidak bisa mengelak lagi. Wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Ia mengangguk lemah. Iya, Bu. Satria. Satria kira bakal lebih hemat kalau pegang uang sendiri. Ternyata kamu yang selama ini benalu. Potong Rina tajam. Rina memang ceplas-ceplos. Bahkan pada kakaknya sendiri. Ya ampun, Mas. Kirain kamu bos besar. Taunya selama ini yang bayarin kita makan enak itu Mbak Laras? Dan kamu malah sok-sokan minta pisah rekening? Wah, kacau kamu, Mas. Larasati tersenyum puas mendengar komentar adik iparnya. Nah, sudah jelaskan, Bu? Jadi kalau ibu mau marah karena makanannya tidak enak, silakan marah ke anak ibu sendiri. Jangan bentak-bentak saya. Saya di sini cuma menuruti perintah suami sebagai istri yang taat. Bu Ratna terduduk lemas di kursi. Rasa laparnya hilang berganti rasa malu. Ia melihat nasi bungkus di depannya dengan tatapan nanar. Harga dirinya sebagai ibu dari anak sukses runtuh seketika. Larasati kemudian berdiri. Oh iya, karena saya tidak punya kewajiban menjamu, saya mau lanjut istirahat di kamar. Silakan dinikmati hidangan dari Mas Satria. Oh, satu lagi Mas. Larasati menoleh ke Satria yang sudah seperti kerupuk disiram air. Nanti kalau sudah selesai makan, tolong dibereskan dan dipel ya lantainya kalau ada nasi yang jatuh. Ingat, kita tidak ada pembantu. Dan saya tidak mau bersihin bekas makan orang lain. Larasati berbalik badan dan berjalan anggun kembali ke kamarnya, menutup pintu dengan bunyi klik yang tegas. Meninggalkan Satria yang dikuliti habis-habisan oleh tatapan keluarganya sendiri di tengah aroma nasi padang yang mulai basi dan suasana yang sangat canggung. Kamu benar-benar memalukan, Sat, desis Bu Ratna pelan, tapi sangat menyakitkan. Satria hanya bisa menunduk, menatap telur dadar tipis di piringnya, menyadari bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri. Malam telah larut. Hujan badai yang mengamuk sejak siang sudah mereda, menyisakan gerimis halus dan hawa dingin yang menusuk tulang. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam.
Rumah itu kini sunyi senyap, sepi seperti kuburan. Keluarga Satria sudah pulang sejak sore tadi. Mereka pulang dengan perut setengah lapar dan hati dongkol. Bu Ratna bahkan tidak mau mencium pipi Satria saat pamit. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka pulang membawa cerita baru yang memalukan tentang kebangkrutan dan kebodohan Satria. Di dapur, Satria sendirian. Ia sedang mencuci piring bekas makan keluarganya tadi siang. Tumpukan piring kotor berminyak, gelas-gelas lengket bekas es teh manis, dan sampah pembungkus nasi berserakan. Satria menggosok piring dengan spons kasar. Air matanya menetes bercampur dengan air sabun. Punggungnya pegal. Tangannya keriput karena terlalu lama kena air. Ia lelah. Sangat lelah. Bukan hanya fisik, tapi mentalnya hancur. Ia melihat sisa uang di dompetnya. 20.000 rupiah. Dan ini baru tanggal pertengahan bulan. Gajian masih 2 minggu lagi. Motornya bensinnya habis. Token listrik di meteran depan sudah berbunyi tweet-tweet minta diisi ulang. Dan ia tidak punya uang untuk membelinya. Satria meletakkan piring terakhir di rak. Ia mengeringkan tangannya dengan tisu karena handuk dapur pun kotor dan belum dicuci. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tahu ia tidak bisa bertahan hidup seperti ini. Egonya sudah mati tadi siang di depan meja makan, dikubur bersama sisa gorengan dingin. Ia berjalan gontai menuju kamar tidur utama. Pintunya tidak dikunci. Satria membukanya perlahan. Di dalam kamar, Larasati sedang duduk di meja rias, mengoleskan krim malam ke wajahnya. Ia melihat pantulan suaminya dari cermin. Wajah Satria kusut, matanya merah, bahunya turun. Pemandangan seorang pria yang kalah telak. Satria masuk, menutup pintu, lalu berjalan mendekati tempat tidur. Ia tidak berani duduk di kasur. Ia duduk di karpet tebal di samping kaki Larasati, seperti seorang abdi yang menghadap ratunya. "Laras!" panggil Satria parau. Larasati tidak menoleh. Ia tetap fokus memijat wajahnya dengan alat roller batu giok. "Ya. Aku minta maaf," ucap Satria. Suaranya pecah. "Aku salah. Aku bodoh. Aku minta ampun." Larasati menghentikan aktivitasnya. Ia memutar kursi riasnya menghadap Satria, menatap laki-laki itu dari ketinggian. "Minta maaf soal apa, Mas? Bukannya kamu senang sudah jadi laki-laki merdeka? Uangmu utuh, kan?" "Enggak, Ras. Enggak utuh." Satria menggeleng kuat-kuat. "Uangku habis. Habis total. Aku enggak sanggup hidup begini. Aku enggak sadar kalau biaya hidup kita ternyata semahal itu. Aku enggak sadar kalau selama ini kamu yang nutupin semuanya. Aku kemakan omongan Agus. Aku pikir kamu manfaatin aku. Ternyata aku yang selama ini numpang hidup sama kamu." Satria menundukkan kepalanya sampai menyentuh lututnya sendiri. Bahunya berguncang menahan isak tangis. Pemandangan yang menyedihkan. Laki-laki yang seminggu lalu berkoar-koar soal harga diri dan emansipasi, kini menangis karena tidak bisa beli bensin dan bayar listrik. Larasati menatap suaminya tanpa rasa iba yang berlebihan. Cintanya masih ada, tapi rasa hormatnya sudah tergerus banyak. Ia melihat Satria bukan lagi sebagai imam yang kuat, melainkan sebagai beban yang harus dikelola dengan manajemen risiko yang ketat. "Berdiri, Mas. Duduk di kasur." Perintah Larasati datar. Satria menurut. Ia duduk di tepi kasur, menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. "Kamu mau kita balik ke sistem lama?" tanya Larasati to the point. "Iya, Ras. Tolong, kita gabung lagi anggarannya. Aku janji nggak akan protes lagi. Aku janji nggak akan dengerin omongan orang lain lagi." Satria memohon dengan wajah memelas. Larasati mengambil buku catatan kecil dan pulpen dari laci meja riasnya. Ia menulis sesuatu di sana dengan cepat. "Oke, aku setuju kita balik ke anggaran gabungan. Tapi..." Larasati menekan pulpennya kuat-kuat di atas kertas. "Ada syaratnya. Dan syarat ini tidak bisa ditawar. Take it or leave it." "Apa syaratnya?" "Apa aja aku mau." Satria mengangguk cepat. "Pertama,
Larasati mengangkat satu jari. Mulai bulan depan, dan seterusnya, seluruh gajimu ditransfer ke rekeningku begitu cair. 100%. Aku yang akan kelola semuanya. Kamu cuma akan aku kasih uang jatah harian, uang bensin, uang makan siang, dan rokok seperlunya. Kamu nggak pegang akses ke rekening utama lagi. Satria menelan ludah. Itu artinya ia kehilangan kemerdekaannya total. Tapi ia tidak punya pilihan. Oke, aku setuju. Kedua, Larasati mengangkat jari kedua. Jatah bulanan buat ibumu dan adik-adikmu di stop. Kalau ada rezeki lebih atau momen lebaran, baru kita kasih. Tapi jatah rutin bulanan yang biasa kamu kirim diam-diam itu, hapus. Kita harus tambal tabungan yang bocor gara-gara gaya hidupmu. Ini berat bagi Satria. Ia anak yang ingin berbakti. Tapi mengingat kejadian tadi siang, betapa ibunya lebih peduli pada makanan daripada perasaan anaknya, Satria merasa sakit hati juga. Iya, aku setuju. Tadi siang juga ibu udah marah besar. Mungkin gak akan minta duit dulu dalam waktu dekat. Ketiga, lanjut Larasati. Tugas rumah tangga dibagi dua secara adil. Kalau aku masak, kamu cuci piring. Kalau aku nyapu, kamu ngepel. Gak ada lagi istilah raja dan pelayan. Kamu juga tinggal di sini. Kamu juga nyampah di sini. Jadi kamu juga harus bersih-bersih di sini. Paham? Paham. Ras. Paham. Jawab Satria cepat. Larasati menutup buku catatannya. Bagus. Kesepakatan ini berlaku mulai detik ini. Mana dompetmu? Satria merogoh saku celananya, menyerahkan dompet kulitnya yang sudah tipis. Larasati membukanya, mengambil kartu debit utama Satria. Kartu ini aku pegang. Besok pagi aku kasih uang saku 50.000 buat bensin dan makan siang. Cukup kan? Tanya Larasati. Nadanya bukan bertanya tapi memutuskan. 50.000. Dulu itu harga segelas kopi Satria. Sekarang itu biaya hidup hariannya. Satria mengangguk pasrah. Cukup. Ya sudah. Sekarang tidur. Besok pagi kamu harus bangun jam 5. Bantu aku buang sampah sebelum berangkat kerja. Larasati meletakkan dompet Satria di meja riasnya, lalu naik ke tempat tidur, menarik selimut, dan memunggungi suaminya. Satria berbaring di sampingnya. Ia merasa lega karena tidak perlu pusing memikirkan bayar listrik besok. Tapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Kejantanannya, harga dirinya, otoritasnya sebagai suami, rasanya sudah diamputasi malam ini. Sementara itu, Larasati berbaring dengan mata terbuka menatap kegelapan. Ia tidak merasa menang. Ia justru merasa hampa. Hubungan ini telah berubah transaksional. Ia telah menyelamatkan rumah tangganya dari kebangkrutan finansial. Tapi ia tahu ia tidak bisa lagi bergantung secara emosional pada Satria. Di dalam pikirannya, Larasati membuat rencana baru. Bonus tahunan kantor yang akan cair bulan depan tidak akan ia masukkan ke rekening gabungan yang baru saja disepakati. Uang ratusan juta itu akan ia masukkan ke rekening rahasia yang ia buat minggu lalu. Escape Fund. Dana pelarian. Larasati menatap punggung suaminya sekilas. Aku akan urus kamu, Mas. Batin Larasati dingin. Tapi aku juga harus siap-siap. Kalau suatu hari kamu berulah lagi, atau kalau beban ini sudah terlalu berat, aku punya sayap untuk terbang pergi, jauh dari kamu dan keluargamu yang parasit. Malam itu, mereka tidur dalam satu ranjang, di bawah satu selimut. Namun hati mereka terpisah jutaan kilometer jauhnya. Rekonsiliasi telah terjadi, namun dinginnya lebih menusuk daripada badai hujan di luar sana. Tamat.